pencabutan hak atas tanah. Pencabutan hak atas tanah ialah pengambilan tanah kepunyaan suatu pihak oleh negara secara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus tanpa yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi suatu kewajiban hukum. Adapun persyaratan yang harus diperhatikan dalam pencabutan hak atas tanah yaitu satu, bila mana kepentingan umum benar-benar menghendakinya. Syarat utama untuk mencabut hak ini adalah untuk kepentingan umum, sesuai dengan pasal 18 UU PA yang juga mencakup kepentingan nasional, rakyat, dan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Kedua, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 1961, pencabutan hak atas tanahnya dapat dilakukan atas izin Presiden. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 digunakan sebagai pilihan terakhir. Karena alasan ini, dalam praktiknya, penggunaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 jarang terjadi. Karena proses pencabutan hak ini rumit dan memerlukan keputusan Presiden. Ketiga, pencabutan hak atas tanah tersebut harus disertai ganti rugi yang layak. Penggantian ganti rugi harus layak agar memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah tersebut supaya jangan sampai diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa. Pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum semua yang terdapat di antara pemegang hak tanah dengan cara pemberian ganti rugi atas dasar musyawarah dengan pihak yang bersangkutan. Adapun tanah-tanah yang dibebaskan dengan mendapatkan ganti rugi menurut ketentuan pasal 1 ayat 5 PMDN nomor 15 tahun 1975 yaitu tanah-tanah yang dibebaskan dengan mendapatkan ganti rugi menurut ketentuan pasal 1 ayat 5 PMDN nomor 15 tahun 1975 yaitu yang pertama ada tanah yang telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Yang kedua, tanah masyarakat hukum adat. Menurut peraturan yang ada itu ketika pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan umum atau pembangunan, maka pelepasan dan pengambilan hak atas tanah harus disertai dengan pembayaran ganti rugi. Jadi, jumlah ganti rugi ini disepakati berdasarkan harga umum di wilayah setempat melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait. Pembebasan tanah adalah langkah pertama yang dapat diambil jika pemerintah benar-benar membutuhkan tanah tersebut. Ia dilakukan melalui kesepakatan dengan pemilik hak tanah. Jika kesepakatan ini tidak berhasil, misalnya jika pemilik hak tanah menuntut harga yang terlalu tinggi atau menolak untuk melepaskan tanahnya, maka pemerintah dapat menggunakan prosedur pencabutan hak tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961. Prosedur pencabutan dan pembebasan hak atas tanah. Pencabutan hak untuk kepentingan umum tidaklah dapat dilakukan dengan semau-maunya saja, akan tetapi harus dilakukan dengan cara yang sudah digariskan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Pencabutan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pencabutan hak menurut cara biasa dan yang kedua adalah pencabutan hak dengan cara biasa. Pencabutan hak menurut cara biasa. Seseorang yang ingin mencabut hak atas tanah harus mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri atau Dirjen Agraria dengan bantuan gubernur daerah terkait. Permohonan harus berisi rencana penggunaan tanah, informasi pemilik tanah, dan rencana penampungan orang yang hak tanahnya dicabut. Kepala Direktorat Agraria akan mendapatkan pertimbangan dari kepala daerah dan menilai ganti rugi melalui panitia penaksir. Setelah itu, permohonan dikirim ke Presiden dengan pertimbangan dari berbagai pihak. Jika disetujui, Presiden akan mengeluarkan surat keputusan yang menentukan ganti rugi. Keputusan tersebut diumumkan dan disampaikan kepada pihak yang hak tanahnya dicabut. Pencabutan hak dalam keadaan yang mendesak.
Pencabutan hak dalam keadaan yang mendesak adalah pencabutan hak yang terjadi dalam situasi darurat. Dalam situasi mendesak yang memerlukan pengambilan tanah secepat mungkin, prosedur yang lebih cepat dapat digunakan. Misalnya, saat terjadi bencana alam atau wabah penyakit, permohonan dapat diajukan Kepala Direktorat Agraria atau Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri tanpa perlu penaksiran ganti rugi dan panitia penaksir. Selama menunggu keputusan Presiden, Menteri Dalam Negeri bisa memerintahkan pengambilan tanah tanpa menunggu keputusan tersebut. Namun, jika permohonan tidak disetujui, tanah harus dikembalikan atau pihak yang mengambil tanah harus memberikan ganti rugi yang wajar kepada pemiliknya. Keputusan Presiden tentang pencabutan hak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah akibat dari pencabutan sesuai ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, maka pengadilan berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan atas kasus tersebut. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Pemerintah memberi kesempatan kepada pemilik tanah yang tidak setuju dengan jumlah ganti rugi yang mereka terima setelah mendapatkan keputusan dari Presiden. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pencabutan hak dilakukan dengan bijak dan hati-hati. Sebabnya ketika hak atas tanah dicabut, pemiliknya telah kehilangan hak tersebut. Prinsip kehati-hatian ini mengakibatkan Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 9 Tahun 1973 tentang pencabutan hak atas tanah dan barang di atasnya. Dalam instruksi Presiden telah ditentukan bahwa pembangunan yang bersifat kepentingan umum, yaitu apabila kegiatan tersebut menyangkut yang pertama, kepentingan bangsa dan negara, kedua, kepentingan masyarakat luas, ketiga, kepentingan rakyat banyak, dan yang keempat, kepentingan pembangunan. Dengan petunjuk dari Presiden di atas, pencabutan hak atas tanah di dalam situasi mendesak adalah proses yang sangat berat. Ini karena ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya ancaman bencana alam yang mengancam keselamatan umum. Dan kedua, bukti yang sulit untuk menunjukkan bahwa ada pembangunan yang mendesak. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa pencabutan hak atas tanah adalah instrumen hukum yang sangat melindungi hak pemilik tanah.